mahasiswa PPG dalam jabatan golongan 3 kategori 1 pada Universitas Pendidikan Indonesia Bali dengan NIM PPG 237483239. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Amin. Baik, sebelumnya Ibu mau absen dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Ibu. Semuanya teman-teman kita lanjutkan pelajaran mulai. Yang kedua, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat mengkorelasikan pentingnya proses fotosintesis bagi makhluk hidup. Yang ketiga, melalui unjuk kerja, peserta didik dapat merancang clipping sederhana proses fotosintesis dan hubungannya dengan makhluk hidup lain, atau membuat video animasi sederhana menggunakan Canva tentang proses fotosintesis. Tetapi kita nanti disesuaikan dengan keadaan kita di sini. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi proses fotosintesisnya hari ini kita membahas tentang proses fotosintesis. Nah, Ibu bertanya dulu. Tadi kan Iqbal sudah menyampaikan bahwa daun itu membuat makanannya sendiri. Nah, sekarang Ibu bertanya, kalau kalian lapar, kalian buat apa kalau kalian lapar? Nasi. Makan. Kalau kalian lapar, kalian buat apa? Nah, Makan. kalau kalian haus, minum air. Nah, sekarang kita tanya dulu, siapa yang memasak untuk kalian? Ibu. Ibu, ibu itu adalah orang yang memasak untuk kalian. Tapi
Ya. Bisa juga kalian sendiri bisa masak. Ada bisa masak tuh? Ya, Ibu. Ya. Nah, kalau tumbuhan itu kan tumbuhan makhluk hidup tidak? Iqbal. Tumbuhan makhluk hidup tidak? Makhluk hidup. Jadi tumbuhan itu makhluk hidup. Tetapi tumbuhan tidak bisa bergerak. Dan dia bisa apa nih? Berbicara. Nah, tumbuhan tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Tetapi dia membutuhkan makanan. Nah, bagaimana cara tumbuhan memasak makanannya? Yaitu seperti apa? Disiram oleh air. Nah, disiram oleh air. Yang sebab sudah bilang disiram oleh air. Apa lagi? Siapa lagi yang bisa jawab? Bagaimana cara tumbuhan masak sendiri? Jadi nanti kalian mencatat hal-hal penting dari video ini ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis Jadi pada catat tumbuhan. hal-hal penting tentang proses Wah, fotosintesis. apakah kalian tahu? Kita sudah berada di mana? Ya, benar. Kita sedang berada di hutan. Wah, pohonnya sangat besar dan rimbun. Tentunya, udara di sini di depan sedikit. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Catat hal-hal penting yang Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan bertepatan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Perhatikan prosesnya. Tumbuhan tidak perlu makan seperti yang manusia lakukan. Contohnya, makan bakso, soto, atau pizza yang kalian Siapa yang suka suka. makan bakso? Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan Dan catat bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dekat daun juga terdapat sekejap daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari
proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan udara segar yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Baik, sudah menonton? Sudah. Sudah semua nonton? Baik, sekarang ibu cek dulu. Tadi nonton benar tidak? Perhatikan tidak? Tadi di video apa yang ibu lihat, apa yang ibu dengar dari video benar-benar? Ada klorofil, ada zat klorofil. Tumbuhan. Tumbuhan apa? Stomata. Stomata. Evi, Energi cahaya matahari. energi cahaya matahari. Apa itu? Azat. Azat lihat apa tadi di gambar? Di video. Klorofil. Zat klorofil. Apa lagi? Air. Ikhwan. Paru-paru bumi. Paru-paru bumi. Oksigen. Oksigen. Baik. Jadi setelah kita menonton video pembelajaran tadi, jadi kita sudah tahu bagaimana cara tumbuhan membuat makanan sendiri. Tadi ada berapa bahan yang dibutuhkan oleh tumbuhan tadi? 3. Yang pertama apa ya? Matahari. Yang kedua? Air. Yang ketiga? Karbon dioksida atau disebut dengan CO2. Kemudian, di manakah tumbuhan membuat makanannya? Di daun. Daun. Zat hijau daun disebut apa tadi? Zat apa tadi ya? Zat hijau daun disebut zat apa tadi? Zat klorofil. Klorofil. Terus cahaya matahari diserap oleh apa tadi? Diserap oleh daun itu di daun namanya apa tadi? Apa tadi yang habis jalan tadi? Stomata. Stomata. Baik. Jadi itu cara tumbuhan makan. Cara tumbuhan makan. Cara tumbuhan memasak makanannya agar dia makan. Kalau kalian cara memasak kan, memasak beras menjadi nasi, memasak sayur hijau yang belum masak menjadi sayuran yang enak pakai bumbu-bumbu, memasak ikan yang masih mentah menjadi ikan goreng, ikan kuah, ikan apa lagi? Ikan bakar. Nah, tumbuhan juga sama. Ada mataharinya, ada air yang diserap oleh akar, dan ada karbon dioksida. Karbon dioksida ini apa maksudnya ya, karbon dioksida? Hasil pernapasan dari hewan dan manusia. Iya, karbon dioksida itu hasil pernapasan dari hewan dan manusia. Jadi itu tumbuhan membutuhkan. Setelah tumbuhan berproses, setelah dia tumbuh menjadi besar, dia juga memberikan hasilnya kepada manusia dan hewan. Berupa
seperti makanan buah-buahan. Terus itu berikan apa lagi supaya rasanya enak di buah-buahan? Ada apa lagi yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dan hewan? Apa? Gula, ya, zat gula yang diberikan Tuhan kepada manusia dan hewan. Jadi antara manusia, hewan dan tumbuhan saling apa? Membutuhkan. Maka dari itu kita harus menjaga apa? Tumbuhan agar tetap tumbuh subur. Tetap apa kalian? Tumbuh subur apa lagi tadi? Hidup. Ya, hidup. Supaya apa? Oksigen, kita hirup oksigen itu segar. Supaya kita bisa bernafas, ya, supaya jangan sesak nafas. Baik, sekarang untuk membuktikan bahwa tumbuhan itu berfotosintesis, kalian nanti kita keluar untuk melihat bagaimana cara tumbuhan berfotosintesis. Sekarang kita siap-siap keluar sekolah, kita mau melihat langsung. Tadi kita baru melihat dalam video. Sekarang kita melihat langsung bagaimana tumbuhan berfotosintesis. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menonton video pembelajaran tentang proses fotosintesis. Nah sekarang kita mau melihat langsung bagaimana proses fotosintesis itu. Nah sekarang kita perhatikan, ini namanya pohon apa ini? Pohon korset. Pohon korset rasanya manis tidak buahnya? Nah, siapa yang suka makan buah korset? Oke. Warnanya apa ya buah korset kalau dia sudah masak? Nah, dalam proses fotosintesis itu ada 3 bahan utamanya. Yang pertama tadi apa? Sinar matahari. Nah sekarang perhatikan, ada sinar matahari tidak? Ada. Sinar matahari diserap oleh apa? Daun. Di daun ada apa ini? Klorofil dan stomata. Baik, selain matahari, di sini kita lihat masih ada basah-basah. Berarti ini butuhkan apa? Air diserap oleh apa? Air dialirkan oleh siapa? Kemana? Ke daun. Kemudian selain air dan matahari, apalagi tadi karbon dioksida. Apa tadi karbon dioksida? Hasil apa tadi? Hasil pernapasan dari makanannya. Maka korset ini tumbuh besar dan dia ada buahnya, ada bunganya. Jadi nanti kalau dia masak, dia memberikan kita buah yang hidup. Sudah mengerti? Sudah. Mengerti? Sudah. Sekarang kita kembali ke kelas. Kita explaining dulu ya. Sudah siap explaining? Siap. Explainingnya tentang gemu family.
laptop. Nah, di masing-masing meja sudah Ibu siapkan laptop satu-satu. Kita akan membuat proyek Canva ya. LKPD proyek yang harus kalian kerjakan. Buat proyek. Sudah? Proyek video pembelajarannya. Laporan proyek saja ya. Baik. Dari perhatikan nanti kalian buat proyek tentang video tentang fotosintesis. Kemudian kalian buat dengan judulnya. Buatkan judul fotosintesisnya. Sudah siap? Sudah. Nah, sekarang yang beri kelompok. Yang pertama dinamakan kelompok Hypertu. Yang kedua diberi nama kelompok Maju Pilih. Dan yang ketiga Ibu beri nama kelompok Batu Boka. Iya, Ibu. Ya, silakan. Sudah semua proyeknya? Nah, sekarang Ibu memanggil kelompok 1 untuk mempresentasikan proyek Canva-nya ke depan. Ya. Misteri cahaya hijau menelusuri rahasia fotosintesis. Proses fotosintesis. Energi cahaya matahari diserap oleh daun. Di daun ada zat klorofil. Yang kedua, air diserap oleh akar dan disalurkan batang ke daun. Yang ketiga, CO2 mengurangi polusi udara. Artinya
membahas tentang proses fotosintesis. Nah, sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada kelompok 2 dan kelompok 3 untuk bertanya kepada kelompok 1. Siapa yang mau bertanya silakan angkat tangan. Ya, Isran dan Epi. Kepada Isran dan Epi dipersilakan berdiri di depan untuk bertanya. Baik. Apa yang dimaksud CO2? Apa yang dimaksud dengan CO2? Epi mau bertanya tentang apa? Mengapa fotosintesis dapat mengurangi polusi udara? Sekarang Ibu mau bertanya. Pertanyaan yang pertama siapa yang mau menjawab? Sekira. Silakan. CO2 adalah karbon dioksida yang diserap oleh manusia dan hewan. Ya. Jadi menurut Sekira bahwa CO2 adalah karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia dan hewan. Ya. Bagaimana? Yang lainnya? Tepuk tangan dulu untuk Sekira. Baik, pertanyaan kedua tadi dari Epi yang menanyakan mengapa proses fotosintesis dapat mengurangi polusi udara. Siapa yang mau menjawab? Ikhwan. Karena fotosintesis pada daun menyerap polusi udara. Ya, mengapa fotosintesis dapat mengurangi polusi udara? Ini ya. Itu karena fotosintesis menyerap polusi udara. Tepuk tangan dulu untuk Ikhwan. Baik, kepada kelompok 1 dan 2 orang penanya, Ibu persilakan. Berikutnya adalah kelompok Kajupire. Kepada kelompok Kajupire dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman juga. Kami dari kelompok Kajupire. Kami akan melaporkan hasil proyek kami. Proyek kami berjudul Melodi Perjalanan Air dalam Proses Fotosintesis. Proses fotosintesis. Energi cahaya matahari diserap oleh daun. 2. Air diserap oleh akar dan disalurkan bahkan ke daun. 3. Hasil O2 manfaat fotosintesis. 1. Menghasilkan oksigen. 2. Menghasilkan udara bersih dan segar. 3. Mengurangi polusi udara. 4. Menghasilkan buah dan umbi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Kajupire. Sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 3 dan kelompok 1
yang dihasilkan dari fotosintesis? Ya, pertanyaannya berilah contoh buah dan umbi yang dihasilkan dari fotosintesis. Buah adalah stroberi, mangga. Lagi? Apa yang dimaksud oleh O2? Ya, apa yang dimaksud dengan O2A? Baik anak-anak, jadi kita sudah selesai tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang apa tadi? Proses. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Sekarang Ibu mau bertanya dari Imut dulu. Bagaimana perasaan Imut setelah pembelajaran ini berakhir? Apa yang Imut pelajari tentang materi hari ini, Imut? Tentang manfaat dari fotosintesis. Iya, manfaat dari fotosintesis. Bagaimana perasaan Sedang setelah pembelajaran ini berakhir, Sedang? Senang. Kenapa Sedang senang? Karena ada video pembelajaran fotosintesis. Ada video pembelajaran fotosintesis. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa.